Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, here we would like to share you about three base tenses here. There are three base tenses here. Ada tiga tenses yang dasar di sini ya. And I would like to share you about this one. Okay, the first is about present tense. As you know, present tense used to describe the current event or current activity. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas yang sedang terjadi, yang saat ini terjadi. For example, a hot news, general events, the usual events, sometimes using the adverb of time usual every morning, etc. Talking about the truth juga bisa membicarakan tentang kebenaran umum. Misalnya matahari itu terbit dari sunrise dan lain sebagainya. Ada juga unchanging situation. Unchanging situation itu berarti situasi yang tidak berubah, atau sama halnya dengan describing habit juga begitu. Habitual action itu berarti kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Nah, semua itu termasuk dikategorikan atau memakai tenses present. Okay, so what is the formula of the present tense here? There are four kinds of present tense here. Ada 4 macamnya. Yang pertama adalah simple present tense. The first is about simple present tense. Jadi yang simple, yang paling dasar, simpelnya. Yang pertama adalah base form. Base form berarti format dasar, yaitu subjek plus to be plus verb 1 kemudian objek. Jadi kata dasar. Jadi subjek plus verb 1 kemudian objek. Jika di sini ada subjeknya he, she, it, maka seperti biasa nanti ketika verbnya ditambah s atau es. Here, simple present used to describe facts and habits. For example, I go to school. Okay, like this. And then ada juga to describe scheduled event in the future. Nah, okay, good. Sorry. Nah, kemudian like this one, the train gets in. Yeah, okay, at 5 o'clock. Kemudian, to tell stories to make your listener or reader feel more engaged with the story here. Nah, untuk menyatakan cerita, tapi cerita yang kejadiannya memang saat ini. Okay, bukan past event ya. For example, like this one. Kemudian yang kedua adalah present progressive, atau yang disebut progresif di sini, progresif itu sama dengan continuous. Jadi, apapun yang dinamakan progresif maka berhubungan dengan verb ing. Okay, can you get it? So, rumusnya adalah subjek pasti yang namanya verb ing itu pasti ditambah dengan to be. Okay. Nah, digunakan untuk apa? Used for an ongoing action, the present. Jadi, digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Oke, nah ini present continuous namanya. Atau bisa dikatakan juga present progressive. Nah, kalau tadi contohnya adalah I go to school, maka di sini kita bantu be karena to be-nya I adalah am. I am going to school. Nah, Anda bisa ganti sendiri, nanti to be-nya ada 3 ya, 3, ada is, am, dan are. Ada ganti sendiri, misalnya latihan. Oh, kalau he berarti isinya pakai apa? Oke, itu sudah. And then present perfect. Yang ketiga adalah present perfect. Rumusnya present perfect di sini adalah subject plus have and has plus verb 3. Nah, yang namanya perfect anywhere itu pasti menggunakan verb 3. Okay, so what is the function of present perfect? It is used to describe the action that began in the past but still continuing until now. Jadi, kegiatan yang dilakukan mulai dari dulu tapi masih berjalan sampai sekarang. And then, the last kinds of present tense is about present perfect progressive. Nah,
Yang namanya progressive kembali lagi di sini sama dengan yang disebut continuous. Oke. Present perfect progressive. I'm sorry about the noise. And then what is the formula? This is subject, have been, and verb ing. Yang namanya sekali lagi saya ingatkan, yang namanya progressive pasti verb ing. Oke. Nah, di sini what is the function of present perfect progressive? The first is about continuous activity that began in the past and continuing on the present. Sama seperti tadi, cuman di sini aktivitas yang dilakukan mulai dari dulu dan masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian continuous activity that began in the past but has now finished. Jadi kegiatan yang dulu dilakukan dan baru saja selesai. Nah, itu bisa dinyatakan pakai present perfect progressive. Okay? And the second is about past tense. Nah, you can look at this one. Talk about past event. Jadi yang sudah lampau itu pasti menggunakan past tense. Ada 4 types juga di sini. Ada simple past, past continuous, past perfect, and tense. And then past perfect continuous atau past perfect progressive ya. Here about past tense, yang namanya past tense pasti menggunakan verb to or verb to. Nah, tergantung nantinya. Kalau simple past tense, maka rumusnya menggunakan verb to. Yang tadinya kalau present verb one dasar. Kalau di sini sudah pakai verb to. Nah, describing something happen on the past. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang namanya past progressive atau past continuous tense, yang namanya continuous di mana-mana ada verb ing ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, continuous atau progressive using verb ing. Jadi rumusnya adalah ketika ada verb ing pasti ada to be. Cuman di sini to be-nya tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi present pakai is, mr, tapi kalau di sini yang past tense maka to be-nya ada 2, only 2. There are 2, they are, was, and were. Okay? Kalau was digunakan untuk he, she, it. Kalau were digunakan untuk I, you, they, we. And what is the function? You can look at this one. Nah, di sini sudah ada contohnya masing-masing dan juga describingnya. And then about past perfect tense, di sini aja subject, had, and verb 3. Nah, yang tadi contohnya menggunakan verb 1, yang di sini menggunakan had and verb 3. Bedanya cuma itu. Okay, and you can look at this one about the explanation about the function of past perfect tense. Jadi past perfect tense itu digunakan kapan ya? Indicate an event that has occurred and been completed in the past. Jadi mengindikasikan event yang masih terjadi dulu, kemudian juga sudah selesai. Jadi bukan sekarang sudah selesai, juga sudah dulu memang sudah selesai. Kemudian describe an event or action which happened before a defined time in the past. Jadi kejadian, ada 2 kejadian, yang satunya terjadi sebelum kejadian yang akan terjadi lagi. Tapi itu juga 2 kejadian ini juga kejadiannya di masa lampau. Jadi satunya menggunakan past perfect, satunya menggunakan past tense, satunya menggunakan past perfect. Itu jika ada 2 kejadian yang di masa lampau. Okay, and then describe an action that happened in the past before another action took place. Nah, ada kejadian, cuman yang satunya memang sudah terjadi di lampau. Cuman kejadian ini terjadi sebelum adanya kejadian yang akan terjadi lagi. Okay, jadi ada 2 kejadian, yang satunya belum terjadi ya. And then untuk yang next, the last is about past perfect continuous tense. Past perfect continuous di sini menggunakan had been. Nah, kalau yang tadi have been, yang present perfect, kalau yang past perfect menggunakan had been. Sama rumusnya, karena continuous maka pakai verb ing. Nah, jadi I had been going to school. Okay, good. And then for next is about future. Nah, kalau future is the name suggest.
This form of tense is used for sentences with a future tense.